Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Ustazah Malihah dalam tayangan video pembelajaran kelas 5, tema 5, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi, kemudian bagaimana ciri-cirinya, serta contoh-contohnya. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Anak-anak, sebelum Ustazah memulai penjelasan tentang teks non-fiksi, Ustazah akan menyampaikan beberapa hikmah terkait pembelajaran kita kali ini. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Ajarannya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak penemuan-penemuan yang telah ditemukan oleh para ilmuwan dan ternyata sudah ada di dalam kitab suci Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Fakta-fakta dari Al-Quran yang terungkap secara ilmiah diantaranya adalah fakta bahwa besi diturunkan dari langit. Kemudian fakta tentang proses penciptaan manusia melalui 3 tahap. Kemudian fakta tentang garis edar tata surya, dan fakta tentang daging babi yang berbahaya bagi manusia yang dilarang di dalam Al-Quran. Anak-anak, hal tersebut menunjukkan terdapat hubungan antara ilmu pengetahuan, agama, dan manusia sebagai penafsir atau pengambil kesimpulan melalui pemahamannya. Anak-anak, sudah terbukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan bukan hasil dari imajinasi atau buatan manusia. Maka hal inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Semoga hal ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada ajaran Islam ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama melalui kegiatan membaca dan menyaksikan tayangan video pembelajaran, siswa mampu menguraikan konsep-konsep pada teks non-fiksi. Melalui kegiatan menulis dan menjawab pertanyaan, siswa mampu menguraikan pikiran utama dan informasi penting dalam teks bacaan. Teman-teman, tahukah kalian apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Contoh teks non-fiksi dapat ditemukan di artikel pada surat kabar dan majalah. Ini adalah contoh teks non-fiksi yang bisa kita temukan dalam artikel pada koran atau surat kabar. Di dalam artikel ini, penulis menulis profil dari seorang dosen yang bernama Dr. Randa Hajah Masdalifah MSI PhD, seorang dosen yang menggunakan film untuk media belajar mengajarnya. Di dalam artikel ini, penulis tidak mengarang sendiri, melainkan berdasarkan fakta-fakta atau informasi-informasi yang didapat dari narasumber ibu dosen itu sendiri. Selain itu, juga terdapat 2 orang mahasiswa yang menyampaikan informasi terkait sosok profil ibu dosen tersebut. Ini adalah contoh teks non-fiksi yang bisa kita temukan dalam artikel di media online. Penulis yang bernama Amrullah MSPD menulis tentang terumbu karang. Di dalam artikel ini, penulis menyampaikan informasi berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diambil dari sumber peneliti atau ilmuwan. Terlihat dari tulisannya yang menyebut nama peneliti sebagai sumber informasinya. Ini adalah contoh teks non-fiksi yang bisa kita temukan dalam sebuah artikel di majalah. Informasi pada teks non-fiksi disajikan sesuai dengan kenyataan dan saling terkait. Anak-anak, pelajari ringkasan materi tentang teks non-fiksi pada modul. Di antaranya adalah ciri-ciri teks non-fiksi, kemudian menentukan pikiran utama yang pernah kita bahas pada tema 2, dan bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan. Selamat belajar dan tetap semangat! Anak-anak, demikian penjelasan dari Ustazah tentang teks non-fiksi. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.